Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه شتا من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Mu'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah, senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat pemberianku, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Maka oleh karena itu perbanyak ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Siapa bersyukur Allah tambahkan nikmat, siapa kufur maka azab Allah sangat pedih akan menimpa kepadanya. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahwa kita telah beberapa pekan telah melaksanakan ibadah puasa, maka dalam hal ini kita masuk kepada bulan Syawal. Pada pertengahan bulan Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dalam hal ini puasa kita, ibadah kita, bagaimana janji Rasulullah, janji Allah. Maka ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji amal-amal tersebut akan dilipat gandakan. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan suatu kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat amalnya. Siapa yang melakukan keburukan maka dia tidak dibalas melainkan sesuai dengan kejahatannya atau dengan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan jelas, setiap kita melakukan suatu amal kebaikan pahalanya 10 kali lipat amalnya. Kita telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebulan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Janji Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keyakinan dan penghisaban perhitungan, maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Sebulan kita berpuasa, Allah balas dengan pahala 10 bulan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 tadi, "Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang berbuat satu kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat amalnya. Maka puasa kita dihitung selama 10 bulan. 1 bulan Allah lipat gandakan menjadi 10 bulan. Kemudian ketika kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, thumma atba'ahu shittan min Syawal, kana kasiyami dahri." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman dan perhitungan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang masa. Puasa selama 1 tahun, kata Rasulullah.
Ketika kita berpuasa 6 hari, 10 bulan kita sudah berpuasa, 10 bulan amal kita sudah dicatat oleh Allah, ditambah lagi 6 hari. 6 hari dikali lipat menjadi 10, menjadi 60 hari selama 2 bulan. Maka terhitunglah 10 bulan tambah 2 bulan, terhitung menjadi 12 bulan. Selama 1 tahun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa di bulan Syawal ini adalah merupakan peningkatan amal. Makna daripada Syawal adalah meningkat. Setelah kita Ramadan, kita lanjutkan lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah hari tasyrik, setelah hari lebaran, selanjutnya berikutnya jika kita ada hutang-hutang puasa, ketika kita sakit, ketika kita musafir, barangkali kita pernah meninggalkan puasa, maka kita bayar dulu puasa Ramadan dengan mengkodoknya di bulan Syawal sebelum kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika kita sudah sempurna puasa di bulan Ramadan tanpa ada hutang, tanpa harus kita ada membayarnya lagi, kita sudah sepenuhnya puasa di bulan Ramadan, maka setelah hari lebaran 1 hari, lewatkan hari tasyrik, lalu kita boleh bagus kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi syaratnya jangan puasa di hari tasyrik, karena hukumnya haram di hari tasyrik, hari lebaran, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Haram hukumnya bagi umat Islam berpuasa. Setelah lewatkan hari tasyrik, lalu kita bayar qada puasa ketika kita ada hutang karena kita pernah meninggalkan puasa Ramadan. Maka kita lanjutkan di awal bulan Syawal, itu lebih baik kita laksanakan 6 hari di bulan Syawal. Tetapi tidak mengapa kita laksanakan di pertengahan bulan Syawal dan di akhir bulan Syawal, selama ia di dalam bulan Syawal. Masih ada kurang lebih sekitar 2 pekan lagi atau setengah bulan lagi waktu bulan Syawal ini. Bagi kaum muslimin yang belum melaksanakan puasa di bulan Syawal, laksanakanlah puasa bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang pertama adalah menyempurnakan puasa kita, menggenapkan menjadi 1 tahun. 6 hari syaratnya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka terhitunglah puasa kita selama 1 tahun, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-An'am, 1 kebaikan dikali lipat menjadi 10, 6 hari puasa dikali lipat juga menjadi 2 bulan, terhitung menjadi 1 tahun, maka genaplah kita puasa menjadi 1 tahun. Siapa yang sanggup puasa 1 tahun? Saya rasa belum ada yang sanggup kita puasa 1 tahun. Tetapi ketika kita puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, itu puasanya sama dengan setahun pahalanya. Subhanallah. Inilah keagungan dan kemuliaan Allah, kemurahannya Allah kepada kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal seperti salat sunnah rawatib. Ketika kita puasa di bulan suci Ramadan, barangkali belum ada kesempurnaan 100%. Masih ada dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa hati. Belum 100% sempurna. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal adalah menyempurnakan puasa wajib Ramadan. Sama seperti solat rawatib. Solat rawatib itu menyempurnakan, kata Rasulullah, menyempurnakan solat fardu di mana ada kekurangan dan kekurangan di dalam solat fardu. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Tanda diterima puasa Ramadan kita salah satunya adalah kita mampu untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mengapa demikian? Puasa 6 hari di bulan Syawal ini kelihatannya mudah kaum muslimin, tapi sangat berat. Berat puasa Ramadan, lebih berat lagi puasa 6. Berat padahal puasa Ramadan sebulan, tapi 6 hari di bulan Syawal lebih berat lagi. Kenapa? Ramadan kita seluruh dunia puasa, tapi 6 hari di bulan Syawal belum tentu seluruh dunia berpuasa. Umat muslim bisa dihitung jari barangkali dibandingkan banyaknya puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berat kaum muslimin, tapi inilah
peningkatan amal ibadah kita ditandai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, tanda diterima ibadah puasa Ramadan kita. Maka ketika kita ingin betul-betul sempurna puasa setahun diterima oleh Allah, kuatkan iman, laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal yaitu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dijamin masuk surga tanpa ada dosa, maksum, suci, terpelihara, amalnya banyak, tapi Rasulullah tetap laksanakan solat malam, kakinya sampai bengkak, lututnya sampai bengkak, mukanya sampai pucat karena berdiri solat malam tahajud yang begitu lama. Rasulullah ditegur oleh istrinya Aisyah karena sungguh luar biasa ibadahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian ya Rasulullah? Engkau dijamin masuk surga, engkau maksum, engkau dijamin surga yang tertinggi ya Rasulullah, tapi kenapa engkau ibadahnya sedemikian luar biasanya ya Rasulullah? Kata Aisyah itu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa kana an akuna minas las wa kana an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur Rasulullah SAW dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi 6 hari ini merupakan yaitu salah satu tanda kita bersyukur. Semakin banyak syukur, semakin ditambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menandakan ibadah kita adalah kontinu. 6 hari di bulan Syawal berpuasa kita, itu menandakan kita orang yang kontinu istiqomah. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan itu tidak hanya semata-mata di bulan suci Ramadan. Taat kita kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan. Puasa kita hanya di bulan suci Ramadan. Masuk bulan Syawal tak ada puasa, tak ada lagi ibadah malam, tak ada lagi solat malam, tak ada lagi solat tahajud witir, tak ada lagi solat jemaah ke masjid, tak ada lagi baca Quran. Ini namanya ibadah musiman. Islam tidak mengajarkan demikian. Ibadah itu harus kontinu, istiqomah. Jadi kalau kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tandanya kita orang yang istiqomah, terus melaksanakan ibadah. Selesai puasa Syawal, masuk Senin Kamis, masuk puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari pertengahan awal bulan, pertengahan dan akhir bulan. Puasa Ayyamul Bid, ditambah lagi Senin Kamis, kalau mampu lagi puasa Daud. Jadi selesai Ramadan tidak putus amal ibadah, terus kita untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan amal ibadah, ketakwaan kita dan memperbanyak amal soleh. Istiqomah kita beribadah. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan demikian, istiqomah. Karena ketika kita hidup di dunia ini, ibadah tidak hanya musiman, tapi ibadah kita sampai sakratul maut menjemput kita. Baru kita berhenti ibadah, baru kita berhenti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi ketika kita masih nyawa di kandung badan, tetap terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai waktu ajal tiba, sampai hari ajal tiba kepada kita. Jadi beribadah kepada Allah itu sampai ajal tiba, tidak hanya bulan musiman ataupun tahunan, tetapi terus sampai akhir hayat kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna Allah la yanzuru ila salat wa siyam wal hajj wal zakah walakin yanzuru ila khatimati amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat salat, puasa, zakat, haji kalian, tapi yang Allah lihat adalah akhir hayat kalian. Akhir hayat kita itu sedang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam
atau kita dalam keadaan kufur atau dalam keadaan murtad. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun ibadah kita, kalau akhir hayat kita tidak menjadi muslim, sia-sia amal kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita istiqomah sampai akhir hayat kita beribadah, sampai mati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, janji Rasulullah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalamnya menyebutkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Kenapa? Karena istiqomahnya dia di dalam Islam, istiqomahnya dia dalam ketaatan kepada Allah, solat 5 waktu istiqomah, berjamaah istiqomah, ibadah-ibadah yang lainnya juga istiqomah. Akhirnya mati dia dalam keadaan beriman, mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah SWT, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kalian kepada Allah, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Islam yang kafah, Islam yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar المختلفة والشدائد المهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يهدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.